Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 13 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah Kepastian yang tak terbantahkan tentang keilahiannya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 yang berbunyi, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Banyak orang berasumsi bahwa jika mereka melihat Tuhan Yesus secara fisik, ketika Ia berjalan di bumi, mereka akan langsung mengenalinya dan segera mengasihinya. Namun, Kitab Suci mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka yang melihatnya secara langsung tidak secara otomatis percaya kepadanya. Orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat menyaksikan pelayanannya, mendengar firman-Nya, dan menyaksikan mujizatnya, tetapi tetap menolak identitasnya. Nabi Yesaya telah bernubuat, mengatakan, "Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Yesaya 53 ayat 2. Tuhan Yesus tidak datang dengan ciri-ciri lahiriah yang membuat orang mengakui keilahiannya. Tidak heran banyak orang tersandung pada klaim-klaimnya. Hal ini terbukti bahkan dalam keadaan penangkapannya. Yudas harus mengidentifikasi dia kepada para petugas imam dengan sebuah tanda, karena sang guru tidak terlihat berbeda dari murid-muridnya. Matius 26 ayat 48-49. Meskipun pengaruhnya dikenal luas, penampilannya tidak memisahkannya dari orang banyak. Para pemimpin Yahudi bersikeras bahwa mereka tidak mengetahui asal-usulnya, dan karena itu menolak pesannya. Yohanes 9 ayat 29. Bahkan setelah mujizat orang yang lahir buta, mereka memilih ketidakpercayaan daripada kebenaran. Kesaksian orang yang disembuhkan itu jelas, namun mereka menjawab dia dengan penghinaan dan menolak dia sepenuhnya. Yohanes 9 ayat 30-34. Namun, Yesus benar-benar anak Allah seperti yang dia klaim. Dia adalah hidup kekal yang terbungkus dalam tubuh manusia. Dia adalah kasih Allah yang bersemayam dalam tubuh manusia. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa penolakannya tidak hanya datang dari para pemimpin agama. Itu juga terjadi di rumah tangganya sendiri. Alkitab menyatakan dengan jelas, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 5. Namun demikian, tidak satu pun dari reaksi-reaksi ini mengubah identitasnya. Ia adalah dan tetap Allah, jalan, kebenaran, kehidupan, dan terang sejati yang menerangi semua manusia. Kepastian akan Kristus tidak dibangun di atas kesan-kesan lahiriah, tetapi di atas realitas rohani. Kepastian akan keilahiannya tidak berubah dan tidak dapat dibantah. Ia persis seperti yang ia klaim, Kristus, Allah yang sejati dan hidup kekal. Ketika engkau mengenalnya melalui pewahyuan, keyakinanmu menjadi teguh, imanmu menjadi tak tergoyahkan, dan hidupmu menjadi kesaksian hidup akan kekuasaannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menyatakan Kristus kepada hatiku melalui Roh-Mu. Keyakinanku diteguhkan dalam kebenaran tentang siapa Tuhan Yesus, dan aku berjalan dalam kepastian akan kekuasaan dan identitas ilahinya. Imanku dikuatkan, pemahamanku diterangi, dan aku hidup sebagai saksi yang berani akan kenyataan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 1 ayat 10-11, Yohanes 7 ayat 5, Yohanes 9 ayat 29-30. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah,
Aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku. Dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini, dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.